minggu ke-9. Udah banyak yang masuk, 45 orang. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan daripada sistem utilitas. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang teknik presipitasi yang kita aplikasikan untuk mengurangi kesadaran, sehingga kesadaran itu tentu mengalami penurunan karena itu yang menjadi targetnya. Kita tidak menghendaki yang namanya kesadaran itu memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi. Nah, dengan presipitasi, maka kualitas air dalam hal ini, konsentrasi kesadaran yang terkandung di dalamnya, bisa semakin minimal. Kita tahu, kemarin kita akhiri dengan diskusi apa kelebihan dan kelemahan daripada teknik presipitasi. Tentu setiap kali pilihan itu kita tetapkan, ada kondisi-kondisi yang pro dan ada kondisi-kondisi yang kontra atau kelebihan dan kelemahan. Adalah kita sebagai engineer yang memiliki tugas untuk mengevaluasinya dan menentukan pilihan yang cocok sesuai dengan kondisi di lapangan. Presipitasi adalah salah satu teknik yang mudah untuk kita bisa terapkan di lapangan. Ya. Baik, saudara sudah belajar berarti mulai dari intake, pengendapan pertama, kemudian kita belajar tentang koagulasi, flokulasi yang menjadi intermediate treatment sebelum masuk ke pengendapan kedua. Jadi saudara tahu apa bedanya antara pengendapan pertama dan pengendapan kedua. Terus apabila yang namanya air kita itu memiliki kandungan kesadaran tinggi, it is possible untuk menerapkan teknik presipitasi dalam mengurangi kesadaran yang ada di dalam air. Nah, kita akan masuk di dalam unit berikutnya yang menjadi bagian dalam proses pengolahan air bersih, yaitu filtrasi. Saudara sekalian, filtrasi adalah unit yang cukup populer. Dia ada. Filtrasi sendiri adalah teknologi yang banyak sekali digunakan dengan range aplikasi yang cukup luas. Ketika kita berbicara barak pada pertemuan awal setelah membicarakan intake, atau pada saat membicarakan intake, kita mengenal ada satu unit yang disebut sebagai barak atau bar screen itu sebetulnya adalah unit pengolahan yang konsepnya adalah konsep filtrasi atau konsep penyaringan. Konsep penyaringan itu dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan antara target kontaminan dengan bukaan yang kita kondisikan. Di mana apabila kita menghendaki yang namanya kotoran-kotoran berukuran besar itu terhalang, maka kita harus menyediakan atau mengkondisikan bukaan. Bukaan ini adalah area di mana porsi air itu boleh masuk, itu harus lebih kecil daripada ukuran kontaminan yang menjadi target kita. Dengan demikian, yang namanya pengotor itu akan tertahan di barak atau di bar screen. Barak atau bar screen, sekali lagi, adalah aplikasi daripada teknologi filtrasi. Nah, konsep yang sama dipakai untuk unit pengolahan ini. Unit pengolahan ini disebut filtration, tapi untuk lebih jelasnya kita akan lihat di share screen yang saya tunjukkan kepada saudara. Oke, nah, filtrasi adalah unit separasi solid liquid dengan prinsip pemisahan berdasarkan ukuran, ya, berdasarkan ukuran. Berbicara filtrasi yang saat ini kita bicarakan, dengan berbicara bar screen atau barak yang lebih dahulu kita bicarakan,
konsepnya sama, tetapi memiliki perbedaan dalam hal target kontaminan yang mau disisihkan. Bar screen atau barak yang ada di awal daripada alur pengolahan memiliki target kontaminan untuk pengotor-pengotor makro yang besar, ya, secara fisik ukurannya gede-gede. Nah, apabila yang namanya air itu sudah melewati rangkaian pengolahan yang kita udah pelajari sebelumnya, jadi air baku dari sungai, kita endapkan di primary sedimentation, suspended solidnya mengalami pengurangan karena akan tersisihkan, terus kemudian colloid partikelnya, and in some extent dissolved materialnya, kita tangkap dengan menggunakan koagulasi, flokkulasi, dan disisihkan pula di yang namanya pengendapan tipe 2, maka kita bisa membayangkan setelah unit itu, kualitas air kita tentu berbeda dengan kualitas air baku. Harapannya adalah tentu saja mengalami perbaikan kualitas. Secara fisik mungkin sudah relatif bening, gitu ya. Kontaminan yang ada di dalamnya sudah berkurang. Nah, filtrasi yang ini menerima feeding atau masukan atau umpan olahan dari unit pengolahan sebelumnya itu tadi. Apabila kemudian filtrasi ini dipakai untuk meremove SS atau suspended solid, maka saudara bisa membayangkan suspended solid yang ini berbeda dengan suspended solid yang di awal-awal. Jumlahnya pun juga tidak sebanyak yang di awal-awal. Ketika kita berbicara sedimentasi, kita tahu bahwa yang namanya efisiensi removal itu tidak pernah 100%. Artinya ada yang namanya porsi daripada SS yang maybe masih lepas atau masih ikut kekeluaran air olahan. Filtrasi kemudian menjadi unit yang menerima, unit berikutnya yang menerima, yang akan memoles agar SS sisa itu bisa mengalami yang namanya penyaringan atau tertahan. Di filtrasi yang ini dimungkinkan juga akan ada perbaikan warna. Di sisi yang lain, bakteri yang masih dimungkinkan ada di dalam air itu bisa jadi juga akan tersisihkan, tertahan, sehingga keluaran dari filtrasi itu menjadi air yang semakin baik kualitasnya. Filtrasi ini biasanya diterapkan di tertiary treatment, di pengolahan lanjutan, begitu ya, sebagai pemoles. Setelah secondary effluent, chemical treated effluent seperti yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Nah, filtrasi yang ini tuh filtrasi yang bagaimana? Ya? Filtrasi yang ini itu disebut sebagai sand filtration. Sand itu pasir, filtrasi. Jadi filtrasi yang menggunakan media pasir untuk penyaringannya. Pasir di sini tentu tidak sekedar harafiah pasir-pasir yang kita ketahui, tetapi juga bisa melibatkan beberapa mineral atau material yang lain, seperti antrasit, bentonit, zeolit, granit, pasir silika, maupun media sintesis yang lain. Tapi media sintesis biasanya nanti kita akan bicarakan di adsorpsi, di ion exchange, ada kaitannya dengan itu. Ya. Nah, removal di sistem filtrasi sangat tergantung pada surface area dan flow rate yang nanti akan kita bicarakan. Sand filtration, filtrasi dengan menggunakan media pasir. Ada beberapa wujud ya, daripada bak filtrasi. Ada yang seperti ini yang biasanya dipakai untuk unit-unit pengolahan dengan kapasitas besar, termasuk di PDAM. Nanti kita akan lihat video atau fotonya. Di mana kalau saudara lihat ini ada kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3, dengan piping system yang seperti ini. Apabila saya potong gambar ini per kompartemen,
maka kita akan mendapatkan bayangan atau deskripsi daripada tangki pengolahan atau tangki filtrasi itu seperti ini. Di bagian atas itu ada wash-through, jadi ini dia yang melintang ini. Ya, kalau kita potong, ini kelihatan itulah yang disebut wash-through. Terus kemudian ini adalah media filtrasinya. Biasanya yang paling umum dijumpai adalah penggunaan kombinasi antara gravel, kerikil, dengan pasir. Terus kemudian di bagian bawah ada piping system yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pipa-pipa sirip atau pipa-pipa kecil yang disebut perforated lateral, ya, di mana di pipa-pipa sirip ini ada lubang-lubangnya, tidak kelihatan di gambar ini, yang disebut sebagai orifice, orifice, O-R-I-F-I-C-E. Air masuk di lubang-lubang kecil itu, terus kemudian ada yang namanya pipa di tengah ini, yang disebut sebagai manifold. Nah, kalau saudara lihat bagaimana proses atau operasi normal daripada proses penyaringan di lapangan, biasanya air masuk, ini ada kayak bafo atau saluran channel, terus kemudian pada saat normal air akan mengalir melalui ini, wash-through ini, sebelum kemudian melimpah masuk ke dalam bed area. Terus kemudian air akan turun dari atas ke bawah, melewati media filtrasi yang kita kerjakan, terus masuk ke bagian bawah, sampai ke dasar, kemudian masuk ke lubang orifice, melalui perforated lateral, dikumpulkan di manifold, dan keluar sebagai effluent olahan. Ya, jadi gambaran daripada proses operasinya seperti itu. Yang masuk adalah air umpan atau air yang mau diperbaiki kualitasnya, yang keluar adalah effluent dengan kualitas yang diharapkan tentu saja memiliki kualitas yang lebih baik daripada masukannya. Nah, filtrasi ini tadi saya katakan wujud atau ekspresi fisiknya macam-macam. Bisa kompartemen seperti ini, khususnya apabila dipakai di pengolahan dengan kapasitas yang besar. Namun, saudara pasti lebih familiar dengan tabung-tabung filtrasi yang kalau saudara ke mall zaman belum PSBB kemarin, ada di beberapa mall, ada di beberapa mall itu penjual atau penyedia jasa layanan pengadaan tabung-tabung filtrasi. Kurang lebih konsepnya sama, tetapi ekspresi atau model fisiknya berbeda. Depend on the capacity yang kita olah. Di PDAM, di pengolahan besar, pabrik-pabrik besar, biasanya mereka menggunakan concrete bag seperti ini. Nah, apabila berbicara masalah media, sebetulnya kita bisa macam-macam memakainya. Ada yang memakai single media, jadi satu kompartemen atau satu tabung itu isinya satu media aja. Dua media, biasanya campuran ada dua media, atau multimedia apabila dipakai lebih dari dua media. Tergantung daripada kebutuhan kita. Jika musuh atau target kontaminannya adalah SS saja, biasanya yang dipakai adalah kombinasi antara gravel atau kerikil dengan pasir. Tapi apabila saudara menginginkan terjadinya proses lain selain penyaringan biasa, sebagai contoh, mungkin saudara ingin mengurangi warna yang ada di dalam air itu, sehingga menggunakan media tertentu, for example, bentonit, antrasit, zeolit, boleh saja saudara bisa memakai atau mengaplikasikan media itu di dalam bak filtermu. But then, yang terjadi bukan hanya proses penyaringan, tetapi proses adsorpsi juga mungkin terjadi di sana, proses ion exchange juga mungkin terjadi di sana. Kita akan bicarakan adsorpsi dan ion exchange di minggu depan. Multimedia jarang sekali dipakai karena artinya apabila kita menggunakan media terlalu banyak jenisnya, maka komposisi atau kuantitas daripada masing-masing media tentu akan semakin kecil. Dalam kondisi itu, kembali kepada tujuannya, kita mau apa.
Jarang sekali multimedia atau lebih dari 2 media dijumpai di lapangan. Terus kalau kita bedakan berdasarkan flow rate-nya, jadi rate atau kecepatan masuk untuk filtrasinya, kita bisa mengklasifikasikan sand filtration ini menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah slow sand filter, yang kedua adalah rapid sand filter. Dari bahasanya, saudara tentu bisa menduga kalau slow sand filter adalah filter pasir dengan kecepatan penyaringan, kecepatan umpan yang lebih rendah daripada yang rapid. Rapid lebih besar tentu saja atau lebih cepat. Ya. Nah, ini adalah tipikal komparasi atau perbedaan tipikal antara slow dan rapid. Biasanya seperti ini. Jadi rate filtration-nya kalau slow itu antara 1 sampai 8 meter per day, meter kubik per meter persegi begitu ya. Jadi ini ekspresinya kadangkala seperti ini untuk membantu saudara membayangkan bahwa ada 1 meter kubik air itu dibebankan, diumpankan, diterimakan di per meter persegi area. Area apa? Area filter tentu saja per hari. Ya. Sementara apabila rapid sand filtration, saudara lihat perbandingannya cukup jauh, di sini satuan, di sini ratusan. Ini average itu biasanya yang dipakai, yaitu 4. Sementara dia ya macam-macam, tergantung ya. Apabila kapasitas olahannya banyak, biasanya orang atau perusahaan memakai rapid sand filtration. Depth of bed ini adalah ketinggian daripada media yang dipakai, terus kemudian ukuran daripada pasir, uniformity coefficient itu adalah tingkat keseragaman daripada ukuran partikel yang kita pakai. Length of run, ini lamanya waktu beroperasi sebelum backwash. Apa itu backwash? Nanti kita akan bicarakan juga. Kalau untuk yang slow, saudara bisa lihat harian. Kalau yang rapid, jaman atau hours. Ya. Average tiap 24 jam, kemudian di backwash. Sementara kalau slow sand filter bisa 30 hari, kemudian di backwash. Seperti itu. Penetrasi daripada kontaminan untuk yang slow, biasanya ada di superficial only, ada di bagian atas utamanya. Di bagian atas dia tersaring karena dengan kecepatan yang lebih lambat memungkinkan dia untuk tertahan di bagian atas atau permukaan atau bagian awal daripada aliran masuk. Sementara untuk rapid, penetrasinya dimungkinkan ada di sepanjang kedalaman bed yang kita pakai. Ya, di sepanjang kedalaman bed yang kita pakai. Kenapa? Ya karena kecepatan besar, tekanan tinggi, sehingga memungkinkan dia tidak hanya tertahan di bagian atas, tapi nyelip-nyelip tertahan di bagian tengah daripada ketinggian bed. Preparatory treatment-nya, jadi sebelum daripada filtrasi ini, treatment apa yang biasanya mendahului begitu ya. Untuk yang slow, generally aeration, but flocculation and sedimentation can be included. Ya, flocculation and sedimentation are essential. Ini juga sebetulnya more or less sama saja. Kenapa aerasi itu ada? Nanti kita bicarakan ya. Saya mau tanya ke saudara, kalau yang populasi sedimentasi jelas, kalau nggak bisa jawab kenapa kok menjadi preparatory treatment, oh pecah lagi ya di belakangnya, kenapa demikian. Metode cleaning, pembersihan, kalau untuk slow, scraping off surface layer di bagian atas, ya. Kemudian dialiri air, agar yang namanya pengotor itu lepas daripada pori-pori atau jebakan dalam tanda kutip yang membuat dia tertahan. Sementara untuk rapid biasanya didahului dengan udara, disembur udara terus, kemudian disembur air dengan kecepatan yang tinggi. Terkait dengan biaya,
Apabila berbicara construction, di slow itu higher, sementara di rapid lower. Di operasi, operational maksudnya, di slow lower, ya, biayanya, sementara di rapid higher. Depresiasi, ya, itu terkait ekonomi, I'm not going into that, tapi construction dan operation. Itu jumlah air yang dipakai untuk backwash, rapid lebih banyak daripada slow dalam hal pemakaian air untuk backwashnya, karena dia mencucinya harus demikian rupa supaya kedalaman daripada bed itu bisa dicuci semuanya. Sementara kalau di slow, mostly di area permukaan. Saya boleh tanya ke saudara, untuk construction dan operation, kenapa kalau untuk construction di slow sand filtration, itu biaya konstruksinya lebih tinggi daripada yang di rapid sand filtration? Anyone? Saya menduga nggak kira-kira? Mungkin karena harus bikin ukuran yang lebih besar, Pak, untuk mendapatkan hasil yang sama. Ya, betul. Jadi, tentu saja ketika kita itu ngomong perbandingan, kita itu selalu ngomong apple to apple, kan gitu kan. Kita nggak bisa membandingkan sesuatu yang tidak sama. Tapi sebisa mungkin kita dudukkan di level yang sama, baru kita bandingkan. Berbicara slow, rapid, kemudian ketemu ini higher, lower, ini tentu saja ketika kapasitas atau jumlah air yang diolah itu sama. Kalau saudara lihat kembali di bagian atas, dengan rate filtration yang sangat rendah dan ini tinggi, maka waktu detensi tentu juga berbeda. Dan itu berpengaruh terhadap volume daripada bak filtrasi yang harus disiapkan. Dengan kondisi seperti ini, saudara bisa membayangkan, maka volume daripada bak itu lebih besar, sehingga konstruksi cost-nya lebih mahal. Bagaimana dengan operation? Kenapa di rapid kok yang gede, yang lebih tinggi? Kalau konstruksi berhubungan dengan volume bak, kira-kira kalau operasi lebih kaitannya dengan apa? Penggunaan listrik pada pompa, Pak. Penggunaan listrik pada pompa, oke, masuk akal. Bisa jadi dayanya lebih gede ya, untuk yang rapid karena mengumpankan jumlah air dalam jumlah yang lebih besar. Ya, make sense? Apa lagi? Apa lagi? Cost-nya dari mana untuk operation-nya ya? Mungkin dari backwash-nya, Pak. Oke, so what happened with backwash, Hans? Karena semakin cepat alirannya, maka untuk penggunaan backwash akan semakin lebih sering daripada yang slow. Oke, penggunaan atau frekuensi backwash maksudnya mungkin begitu ya. Frekuensi daripada backwash lebih sering daripada yang slow. Itu juga yang menjadi alasan kenapa operational cost-nya di rapid lebih tinggi. So you can imagine dia menerima yang namanya beban jauh lebih banyak, ada banyak kontaminan tentu yang lebih banyak di debit yang lebih banyak itu, maka kecepatan clogging-nya tentu juga akan lebih cepat, sehingga proses backwash-nya tentu juga akan lebih sering atau rutin. Dengan kondisi backwash yang lebih sering atau rutin, maka juga tentu saja berhubungan dengan operational cost. Oke? Nah, gitu-gitu saudara imajinasi ya, sederhana tetapi penting bagi kita sebagai seorang engineer. Nah, kita ketemu lagi dengan head loss. Waktu di barat kita ketemu head loss. Di filtrasi kita ketemu head loss. Head loss, saudara tentu masih ingat, bukan kehilangan kepala, tetapi sebuah indikator atau parameter, yang berhubungan dengan tekanan yang menimpa sistem di mana air itu diumpankan. Nah, head loss itu memiliki fungsi kompleks
yang melibatkan beberapa parameter, nanti lebih jelasnya kita lihat di persamaan. Namun ini yang perlu saudara perhatikan bahwa head loss juga berhubungan dengan operasi. Pada kondisi pertama kali yang namanya filtrasi atau filter itu bekerja, ya, masih bersih, air masuk, head loss yang diterima itu rendah. Ketika yang namanya waktu operasi semakin panjang, menerima yang namanya air olahan semakin banyak, maka head loss akan beranjak dari rendah tadinya, kemudian akan meningkat. Ya. Boleh saya tanya kenapa head loss-nya kok meningkat seiring dengan berjalannya waktu? Operasi, seiring dengan banyaknya air yang diolah, kenapa head loss meningkat? Sekaligus review. Semakin banyak yang buntu, Pak. Oke, jadi berbicara masalah area, bukaan, apabila yang namanya waktu operasi semakin panjang, atau dengan kata lain, debit air yang diolah banyak, kita bisa membayangkan pengotor yang diterima juga banyak, yang akan mengurangi bukaan bersih daripada filter itu. Ketika kita berbicara bara, bukaan bersih itu adalah antara bar-bar yang kita pasang. Ketika kita berbicara pasir atau filtrasi pasir, filter pasir, maka bukaan yang dimaksud adalah antar porus dari material-material yang kita susun. Dari waktu ke waktu, ketika pengotor semakin banyak tertahan di sana, bukaan bersih itu akan semakin berkurang. Dan saudara kembali ke persamaannya, bahwa yang namanya area yang semakin kecil akan menyebabkan tekanan itu akan semakin meningkat. Ya, nah itu yang menyebabkan kenapa kok dia dari waktu ke waktu head loss-nya, ini katakanlah ilustrasinya gitu ya, dia akan semakin naik. Sampai pada titik tertentu, saudara harus kuras itu yang namanya filter atau backwash dalam hal ini. Nah, yang saudara harus ketahui juga adalah bahwa head loss, selain berbicara masalah tekanan yang menimpa media filter yang kita pekerjakan, dia juga berkorelasi dengan effluent quality yang kita hasilkan. Pada kondisi di mana dia bekerja dengan baik, maka turbiditas itu juga akan baik. Turbiditas kita maunya serendah mungkin. Turbiditas itu apa sih? Parameter. Parameter apa? Parameter air yang menunjukkan apa? Kekeruan. Kalau parameter turbiditasnya semakin rendah, artinya air itu secara harafiah kita bisa bayangkan semakin bening. Nah, pada satu titik di mana yang namanya HL itu meningkat, maka turbidity juga akan potentially meningkat. Kenapa demikian? Karena apabila yang namanya tekanan yang sudah semakin besar itu tidak kita apa-apakan, tidak kita kuras maksudnya, maka yang namanya tekanan akan semakin membesar dan memungkinkan yang namanya pengotor-pengotor yang sudah terselip di antara lapisan atau di antara pori-pori material yang kita pekerjakan akan terselip dan dia keluar. Ya, sama seperti saudara punya itu yang namanya saringan, sudah penuh, saudara tambahi terus sampai dia nggak kuat, ambrol, malah yang keluar butek lagi, kotor lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, persamaan terkait head loss untuk sand filtration sebetulnya adalah satu persamaan head loss yang diturunkan dari aplikasi aliran air di sistem tertutup ya oleh Carmen Coseni. Sistem tertutup itu apa? Pipa. HL dirumuskan sebagai FL per D V kuadrat per 2G, di mana of course HL adalah head loss-nya, F adalah friction factor, L adalah bed, kedalaman bed, ya. Terus kemudian D adalah conduit atau pipa, diameter pipa, sementara V adalah velocity ya, yang masuk
atau yang mengalir begitu ya, air yang mengalir, kecepatan air yang mengalir. Nah, aliran di dalam media filter pasir kita itu tentu tidak beraturan. Sorry, saya tidak punya gambar, mungkin membayangkannya adalah pasir, tatanan pasir-pasir, ya, itu membentuk ruang di mana aliran air itu bisa melaluinya. Nah, ruang di mana air itu bisa melaluinya itu kan tidak seragam. Itu sebabnya tadi ketika kita berbicara masalah material, ada yang namanya uniform coefficient. Apakah yang namanya pasir kita, ayaan tertentu itu pasti bulatnya sama, pasti modelnya sama? Agak sulit untuk menyatakan itu begitu. Ya? Nah, tidak pernah seragam. Karena tidak pernah seragam, maka pola aliran air yang melewati porositas daripada rongga-rongga daripada material atau pasir yang kita pakai juga tidak bisa kita seragamkan. Pada kondisi demikian, maka D atau lingkaran, kalau ini jelas ya, pipa diameter kalau 2 cm ya 2 cm terus, air akan mengalir di sana di 2 cm itu area bukaannya. Maka dilakukanlah yang namanya modifikasi terhadap persamaan ini untuk mengaplikasikannya di sand filtration kita. R menggantikan D, di mana R adalah area terhadap perimeter basah, atau sebanding dengan volume efektif untuk aliran per total area permukaan dari partikel. It's a bit complicated, but okay, I'm not going to that. Jadi kita pakai aplikasinya. R itu yang jelas berhubungan dengan porositas, karena porositas inilah yang menjadi kunci ya, untuk menciptakan ruang-ruang di mana air bisa mengalir. Ini tadi yang dikatakan volume dan luasan area daripada tatanan media yang kita tata. Pada kondisi partikel kita itu spherical atau bulat sempurna, maka perbandingan Vp per Ap adalah D per 6. Ya. Untuk partikel dengan bentuk tak beraturan, ada faktor bentuk atau shape factor sebelum D per 6. D sendiri itu apa? D sendiri itu adalah diameter daripada partikel yang kita pekerjakan. Nah, again, diameter ini tidak bisa uniform. Sehingga oleh karena itu HL itu kita estimasi ketika kita menggunakan persamaan itu, karena apabila kita punya partikel, kita nggak bisa sama persis ngomong bahwa ukuran daripada partikel yang kita pekerjakan adalah 1 milian. Mungkin ada 1,1 mili atau 0,7 mili dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ya ini tadi shape factor, ini maksudnya ya, shape factor. Shape factor ini macam-macam tergantung dari ya secara umum bentuknya apa, spherical, crust cold, dan angular sand itu 0,82, rounded sand 0,75, ya, 0,82 untuk rounded sand, 0,75 untuk pasir pada umumnya. Itu shape factor. Nah, kecepatan yang dimaksud dan masuk di dalam persamaan di atas adalah kecepatan saat melalui media. Kecepatan saat melalui media adalah V sama dengan VA per epsilon, di mana VA adalah flow rate masukan yang masuk ke dalam bak atau ke dalam kolom atau dalam tangki, bak, kolom, tabung daripada filtrasi, itu kecepatan masuknya. E adalah porositas daripada material, dan kemudian kita akan mendapatkan V atau kecepatan air saat melalui porositas itu. Samaan Karman-Cosseni kemudian dapat dikembangkan menjadi seperti ini. HL sama dengan FL per shape factor kali D, 1 minus porositas dibagi porositas pangkat 3, VA pangkat 2 per G. Please be careful, VA pangkat 2 itu berarti adalah velocity approach. Jadi yang dimasukkan di sini adalah velocity masukkan ke dalam tabung atau kecepatan aliran saat masuk ke dalam bak filtrasi. Friction factor sendiri
berhubungan dengan Reynolds number selalu. Jadi sama seperti saudara balapan motor atau balapan sepeda, si pembalap berusaha untuk sekecil mungkin memiliki friction. Friction dengan apa? Friction dengan angin. Ya, karena apabila frictionnya semakin kecil, maka laju motornya bisa dimaksimalkan. Nah, itu kemudian didekati dengan apa? Macam-macam, dari seragamnya yang umumnya berbahan lateks dan ketat, tidak kebesaran ombior-ombior begitu ya, sehingga malah menahan anginnya. Tapi fresh body, terus motornya sendiri, ya bentuknya itu aerodinamikanya diperhatikan. Helmnya ya itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena ingin mengurangi friction factor. Friction factor selalu berhubungan dengan laju atau tipe aliran. Aliran apa? Ya, kita berbicara apa? Kalau pembalap itu tadi udara, ya laju udara. Kalau ini tentu saja dengan air. Ya. NRE sendiri bisa kemudian dicari dengan persamaan yang sesuai untuk aplikasi desain filtration. Nah, terus kemudian head loss yang persamaan head loss yang dikembangkan oleh Carmen Coseni, kemudian dikembangkan lagi oleh Rose dengan menggunakan persamaan seperti ini, di mana dia memasukkan drag coefficient sebagai pengganti daripada NRE. Anyway, drag coefficient dan NRE sendiri memiliki hubungan, tapi dia memasukkan itu. Saudara bisa menggunakan persamaan ini apabila kita memiliki yang namanya partikel yang ukurannya berbeda, maka ini yang membedakan. X itu apa, D itu apa, nanti kita bicarakan, atau CD-nya masuk di situ, ya, jika kita menganggap porositasnya sama. X adalah fraksi berat untuk masing-masing partikel. So, for example, saudara punya dua material yang dipakai untuk sand filtrasi. Masing-masing kalau totalnya adalah 1, masing-masing adalah 0,05, 0,5. Maka fraction ini berbicara 0,5 per diameter yang satu berapa, 0,5 per diameter yang kedua berapa. Jadi dia memiliki ukuran diameter partikel yang berbeda. Ya, itu fraksi. Head loss pada sistem perpipaan umumnya diabaikan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini, apabila kita tadi melihat gambaran daripada filtrasi, di bagian bawahnya adalah pipa atau piping system, head loss di sini yang diabaikan. Anyway, head loss sebetulnya ada di mana-mana, tinggal besar kecilnya. Selama air mengalir, tentu dia akan punya yang namanya tekanan. Ya, dengan dipengaruhi oleh beberapa parameter itu tadi. Tapi dalam hal filtrasi atau sand filtration, we are concerning on head loss yang terjadi pada media. Sementara yang di sini bisa diabaikan. Nah, kita udah bicara tadi bahwa head loss sangat berhubungan dengan clogging. Ketika filter mulai clogging, efektif porositas akan berkurang, sehingga akan menyebabkan yang namanya head loss meningkat. So, sama dengan yang kita bayangkan di awal atau yang kita bayangkan pada saat kita berbicara barak atau bar screen di pertemuan yang terdahulu. Nah, backwash. Apa ini maksud dengan backwash? Backwash adalah proses pembersihan. Pada satu titik di mana yang namanya media filtrasi kita mencapai titik clogging yang ditoleransi, maka backwash harus dilakukan untuk mengembalikan kinerja daripada proses filtrasinya. Apabila tadi kita berbicara proses operasi adalah seperti ini, di mana air mengalir dari atas, turun ke bawah,
melalui filter media, kemudian masuk ke dalam pipa sebelum dikeluarkan sebagai air dengan kualitas yang lebih baik, maka backwash itu berbicara arah kebalikannya. Itu sebabnya disebut backwash. Air dipompakan ya, dengan kecepatan pompa tertentu supaya air itu bisa naik vertikal dan pengotor-pengotor yang mungkin tertahan di permukaan atau terselip di yang namanya media filtrasi yang kita pakai, itu bisa kita lepas, bisa terlepas. Kenapa? Karena ketika kita menyemprotkan air, maka terjadi peregangan porositas, sehingga yang namanya pengotor itu akan lepas dan dia naik ke atas, atau yang kita kenal dengan istilah ekspansi, nanti kita bicarakan. Kemudian air masuk ke wash-through, sebelum kemudian dialirkan keluar. Sementara proses normalnya dari atas ke bawah. Ya, saudara bisa membayangkan bagaimana proses normalnya berlangsung dan bagaimana proses backwash-nya dijalankan. Nah, mari kita bicara tentang backwash-nya. Ketika kerja backwash, kita juga punya yang namanya persamaan atau kalkulasi. Untuk apa ini nanti kalkulasinya? Nanti untuk yang namanya ekspansi. Apa yang dimaksud ekspansi? Ekspansi adalah sebuah kondisi di mana partikel atau media filtrasi yang kita pakai itu terangkat. Kok bisa terangkat? Karena disemprot dari bawah. Karena disemprot dari bawah. Kita perlu ekspansi itu terjadi, sekali lagi, karena yang namanya porositas perlu kita regangkan. Karena dengan demikian, pengotor-pengotor yang terselip itu tadi, dia bisa lolos, keluar, naik ke atas, masuk ke wash-through yang tadi saya bicarakan, dan bisa dikeluarkan. Head loss pada saat backwash adalah rho S minus rho dibagi rho dikalikan 1 minus porositas ekspansi dikalikan ketinggian ekspansi. Porositas pada saat ekspansi, ketinggian pada saat ekspansi. So you can imagine bahwa ketinggiannya akan mengalami sedikit atau mengalami peningkatan. Jadi kalau ini ketinggian atau kedalaman medianya adalah ini, maka dia akan mengalami peningkatan. Ada ekspansi, dia ke atas. Ya. Secara logika lagi-lagi, ketika kita berbicara ekspansi, menurut saudara ketinggian ekspansi yang ideal itu yang seperti apa? Yang seberapa? Ketinggian ekspansi yang ideal. Itu seperti apa? Di bawahnya wash-through, Pak. Di bawahnya wash-through? Oke. Jadi, ketinggian ekspansi yang ideal adalah di bawahnya wash-through. Apakah Hans punya alasan? Karena kalau misalkan ekspansinya melebihi wash-through, takutnya untuk filter sendnya bakal terbawa keluar juga. Good, very good. Apabila yang namanya ekspansi, ketinggian ekspansi terlalu tinggi, melebihi wash-through, maka yang namanya media filter itu akan ikut terbuang. Yang kita kehendaki terbuang adalah pengotor yang terselip atau tertahan di media filtrasi kita. Logically, yang namanya yang namanya kontaminan atau pengotor itu memiliki berat yang lebih ringan daripada si pasir itu sendiri. Sehingga harapannya dia yang lebih tinggi. Untuk media filternya sendiri, harapannya ketinggian ekspansinya sedikit di bawah atau ada di bawah wash-through, tidak di atas. Karena kalau itu yang terjadi sebagaimana yang tadi dikatakan Hans, maka pasir atau media yang ringan yang digunakan itu akan mungkin ikut terbuang. Okay, we cannot guarantee 100% filter atau pasir itu tidak terbuang,
Ya, possibility untuk itu tetap ada, tidak bisa dihindari. Itu sebabnya pada unit-unit yang menggunakan filtrasi, pada waktu-waktu tertentu mereka mengukur kembali ketinggian daripada media filternya. Jika dia sudah berkurang jauh, maka dia tambahin. Ya. Tetapi kembali berbicara ekspansi, idealnya adalah ketinggiannya berada di bawah washthrough. Di bawah ini, hati-hati, tidak di bawah nemen, juga tetap ada yang namanya ekspansi, karena kalau di bawah ini juga sudah di bawah, tapi ekspansi, tapi tetap ada di bawah washthrough. Oke, nah itu ekspansi. Kita Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, so pergi. Hans, Pak. Hans, oke, please Hans. Sorry, saya tidak bisa melihat. Kalau ngomong baru kuning, ya. Ya, silakan. Kalau misalkan pada saat proses ekspansi, Pak, apakah memungkinkan untuk filter sand masuk ke dalam graded gravel? Nah, itu pertanyaan yang saya akan tanyakan ke saudara juga. Ya, mari kita selesaikan satu material sebelum saya kembali menanyakan pertanyaan Hans ke kalian. Tricky ya, tapi that's good observation. Mari kita ke sana setelah ini. Bentar. Let's go to this tag, HL atau head loss. Itu dicari dengan cara itu. Terus kemudian porositas ekspansi itu besarnya bisa diduga atau bisa diestimasi dengan menggunakan VB per VS. VB VS ini apa toh? VB ini adalah velocity backwash atau backwash velocity. Sementara VS ini adalah settling velocity. Dipangkatkan 0,22. Persamaan ini kemudian apabila dibalik, dia bisa menjadi persamaan yang membantu kita untuk memperkirakan berapa kecepatan backwash yang kita perlu aplikasikan. Kecepatan backwash sekali lagi adalah kecepatan untuk mengalirkan atau mengangkat atau menyebabkan kondisi ekspansi itu terjadi di dalam tatanan media filtrasi kita. VS adalah kecepatan pengendapan. Kenapa kita perlu melibatkan VS? Karena kita sedang berbicara hukum gravitasi seperti Newton, ketika apel diangkat ke atas, maka apel itu akan selalu ke bawah. VB ini ibaratnya adalah gaya yang mengangkat atau menyebabkan apel terlempar ke atas. PS itu adalah gaya yang menyebabkan apel itu turun ke bawah. Pada kondisi ekspansi, profil yang mirip seperti itu terjadi. Bukan apel, tetapi kerikil atau pasir. VB didesain, kita tetapkan, kita rencanakan agar ekspansi terjadi. Agar ekspansi terjadi. Ekspansi perlu terjadi kenapa? Itu tadi. Supaya yang namanya pengotor bisa terbawa keluar. Nah, ketika kita berbicara VB dengan VB dengan persamaan itu kita bisa estimasi, tetapi Gillespie and Van itu mengatakan bahwa aktualnya untuk VB itu perlu dikalikan dengan faktor scale up 1,3, sementara Reynolds menyarankan 2-3. Kenapa bisa berbeda-beda seperti ini? Actually, tergantung pada sistem piping kita. Balik lagi ya, ada piping kita. Karena kalau sudah bayangkan, yang namanya air itu kan ada pompa, katakanlah di sini, disemprotin atau dipompakan, dia akan masuk dulu ke manifold, baru kemudian masuk ke perforated lateral, keluar melalui orifice. Nah, kalau tadi pada proses operasi normal, actually head loss di piping system is not really affecting. Tetapi pada kondisi backwash, maka lekuan-lekuan ini di pipa itu tentu akan menimbulkan pelemahan daripada semburan pompa yang kita rencanakan.
Based on that idea, dari konsiderasi itu, maka Klein and Faceby, Renault menyarankan adanya yang namanya faktor scale up untuk memastikan bahwa yang namanya kecepatan backwash itu cukup menyebabkan terjadinya ekspansi. Nah, pertanyaan saya, apabila kita memiliki media filtrasi itu yang kita pekerjakan adalah 2, ada berapa banyak velocity backwash yang kita miliki? Do you understand my question? Apabila kita punya 2, or let's say, we make it more complicated, kita punya 3 media filter, ya, berbeda in term of size, kita punya berapa banyak VB, backwash velocity? Harusnya masing-masing media beda-beda, Pak, VB-nya. Oke. Jika kita punya 3 media berbeda ukuran, kita akan punya 3 backwash velocity. Betul ya? Kita punya 3 backwash velocity. Pada operationalnya, apakah kita menerapkan ketiga-tiganya? Diambil yang paling besar, Pak, mungkin. Diambil VB yang paling besar. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil ntar nggak bisa tembus media yang membutuhkan VB yang besar. Oke. Kita punya 3 velocity backwash karena kita mempekerjakan 3 media filtrasi. Ini contoh aja ya, kita mempekerjakan 3 itu contoh aja. Kita punya 3 backwash velocity. Kemudian saya tanya lebih lanjut, kalau kita punya 3, operasionalnya di lapangan pada saat backwash kita lakukan, apakah kita mempekerjakan 3 secara bergantian? Parent ngomong, no, kita mempekerjakan yang paling besar. Kenapa? Karena menurut Veren, apabila kita menggunakan backwash velocity untuk partikel yang paling besar, yaitu VB yang paling besar, maka itu bisa berlaku ini bisa menyebabkan ekspansi juga untuk media yang berukuran lebih kecil. In contrary, ketika kita menggunakan backwash velocity yang terkecil, we have problem. Kenapa? Karena media yang berukuran besar mungkin tidak akan goyang atau tidak akan mengalami ekspansi. So, jika saudara memiliki yang namanya media filtrasi lebih dari 1, you will have more than 1 backwash velocity yang ada di layar ini. Ya? Namun, saudara harus tahu, saudara mempekerjakan yang mana, atau menerapkan backwash velocity yang mana. Kembali, esensi daripada backwash adalah untuk menciptakan terjadinya ekspansi. Nah, apabila saudara punya 2 media yang berbeda ukuran, jika saudara mempekerjakan yang kecil backwash velocity-nya, it is possible media yang berukuran besar tidak akan goyang atau tidak akan terekspansi, dan itu dalam tanda kutip tidak kita kehendaki. Karena ketika kita berbicara backwash, kita menghendaki terjadinya peregangan agar kotoran itu bisa lepas dari selipan-selipan itu. So back to Hans' question, apabila kita punya 2 media yang berbeda, dan kemudian kita menyemprotkan yang namanya backwash velocity dengan backwash yang ikut besar, ya, apakah ada kemungkinan terjadi pencampuran antara gravel dalam hal ini, kalau kita ambil contoh gambarnya. This one actually mereka menggunakan 3, yaitu gravel dengan ukuran lebih besar, gravel ukuran kecil, dan kemudian pasir.
So you apply backwash, terjadi ekspansi. Pertanyaan Hans menindaklanjutin kita, ketika ekspansi terjadi, dan kemudian backwash itu dihentikan, tentu seperti apel itu tadi kan, dia akan turun ke bawah. Ya. Apakah terjadi pencampuran antara media-media ini? Itu yang saya sebut tadi, saya menanyakannya kembali ke saudara. What do you think? What do you think? Huh? What do you think? Back to the equation. Harusnya sih nggak nyampur, Pak. Harusnya nggak nyampur. Ya, harusnya nggak nyampur. Kenapa? Kenapa? Ini saya cuma mikir aja sih, Pak. Mungkin yang Boleh. partikel yang lebih besar itu kan di bawah kalau di gambar yang tadi. Jadi VB, jadi dia lebih sulit terekspansi daripada partikel di atas. Jadi begitu dikurangin velocity backwash-nya, dia pasti turun duluan sebelum yang atas. Jadi nggak ada kemungkinan yang atas untuk penetrasi ke bawah. Can you make it sharper atau lebih tajam? Apa yang menyebabkan dia tidak tercampur? Itu mengarah ke sana, tapi bisakah dipertajam? Parameter apa yang membuat dia tidak membuat dia bisa kita katakan tidak tercampur? VB-nya lebih sulit terekspansi, ya, tapi dia tetap terekspansi karena kita mengaplikasikan VB yang untuk material besar. Mungkin ekspansinya untuk material yang gede itu tidak seperti yang kecil, dia naik gitu ya, tetapi dia ya sedikit gitu mengalami peregangan. Tapi parameter apa yang membuat kita bisa ngomong bahwa potensi pencampuran itu mestinya tidak terjadi? Setelah backwash selesai, kita matikan pompanya, dan mereka akan back turun. Apa yang menyebabkan tidak tercampur? Ukuran partikel dari medianya mungkin, Pak? Ukuran partikel dari medianya correlated dengan apa? Ya, kalau misalkan semakin besar ukurannya, berarti otomatis berat makin besar. Berarti kalau misalkan dihubungkan dengan gravitasi, maka dia akan turun lebih cepat begitu. That's it. Nih ya, kalau yang ada di equationmu adalah settling velocity, yang disebabkan oleh apa yang tadi Hans katakan, berat lebih besar dan sebagainya, dia akan menyebabkan dia turun lebih cepat ke bawah. Ideally, tidak akan tercampur, tetapi pada faktanya, kemungkinan tercampur itu masih ada kemungkinan. Apabila apa? Apabila uniform koefisiennya sangat rendah, sehingga dia tidak bisa kembali tertata dengan rapat, tapi karena uniform koefisiennya sangat rendah, bentuknya tidak beraturan, sehingga menimbulkan rongga-rongga yang tidak beraturan juga, sehingga benar yang namanya partikel lebih besar turun duluan, tetapi dia tidak
membentuk tatanan yang nicely neat atau padat dengan baik, sehingga pasir atau partikel yang lebih kecil di atasnya ketika dia turun mengikuti yang gede, dia akan terselip-selip masuk ke dalam rongga-rongga yang akibat susunan tidak rata itu tadi. Sama seperti saudara pernah mungkin lihat video ya, video tentang orang memasukkan batu di gelas atau di gelas ya. Yang apa dulu, yang gede dulu, terus yang kecil dulu, terus kemudian yang pasir di itu kan, terus kemudian pasirnya memenuhi rongga-rongga yang masih terbuka. Nah, itu pelajaran motivasi ya. Apa itu artinya? Kalau saudara punya masalah, semua dari kita punya masalah, kita selesaikan dulu yang gede, kemudian baru yang kecil-kecil itu bisa kita itu kan, gitu ya. Itu yang video yang saya rasa saudara juga pernah lihat. Itu mungkin terjadi di sini, but it is of course in different perspective. We don't want it. Apa yang menyebabkan? Coefficient uniformity. Seperti itu. Ya, but ekspansi saudara perlu lakukan. Saudara pernah beli apa sih? Es krim apa sih? Minimal, kalau saya dulu, sekarang minimal masih ada nggak sih? Di mall-mall biasanya dia punya display kayak bola-bola kecil yang disemburin itu dengan angin di bawahnya, sehingga menyebabkan dia naik-naik itu. Yang kayak mutiara-mutiaranya sekarang mungkin minimal not so popular ya, kalah dengan boba dan sebagainya ya, tapi I hope you can imagine. Jadi itulah yang dimaksud dengan ekspansi. Oh ya, saya lupa menanyakan pada proses operasi normal. Ya, ekspansi baru kita bicarakan. Kalau normal kan air disalurkan, dia masuk ke bostru, terus kemudian dia melimpah, turun, dan dia masuk ke sistem atau ketinggian bed. Apa yang harus saudara perhatikan agar yang namanya curahan atau overflow dari bostru ini tidak memporak-porandakan tatanan atau lapisan media yang paling atas? Apa yang harus kita lakukan? Ngerti pertanyaan saya ya? Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan tricky, tetapi very important di lapangan. Kenapa? Karena ya harus dipertimbangkan, karena kalau tidak akan menyusahkan operasinya. Apa yang harus saudara lakukan agar overflow, air keluaran dari bostru ketika mau diumpankan ke media ini, ya, dia kan tercurah ke bawah tuh. Ya, agar tidak memporak-porandakan, loh ini kan very nice gitu ya, tatanannya sempurna, rata. Kalau itu turun, bisa amburadul kan begitu kan. Apa yang harus saudara lakukan? Mengurangi kecepatan input, Pak. Iya, mengurangi kecepatan input, but in some extent itu akan menimbulkan masalah, mengurangi sampai seberapa kurang, sementara kita mungkin punya kapasitas pengolahan yang tidak bisa ditawar lagi. Ketinggian input dari filter sana itu, Pak. Ketinggian bostru maksudnya? Dari ketinggian ini? Diapain, Karen? Dijauhin, Pak. Dinaikin maksudnya. Ini maksudnya dinaikin? Nah, kalau dinaikin dia turun apa nggak makin kuat dia untuk menyebabkan terjadinya amburadulisasi ya, menyebabkan ininya jadi kacau. Kayak air terjun gitu loh. Kalau kita punya ketinggiannya makin tinggi, kita ada di bawahnya, aduh tambah sakit kepala kita kena curahan airnya. Apa yang harus kita lakukan? Engineers.
Ayo. Yang bisa menjawab, saudara, berapa orang tahu ini? 50 orang? Yang bisa menjawab nanti ditraktir temannya tiap hari. Jadi saudara free makan siang selama 50 hari. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal itu terjadi? Ya loh, yang lain loh ya, cok turu loh, antemi loh. Oh ini direcord saya ngomong di antemi nanti masuk komisi HAM. Ayo bro. Le. Oh ya Pak, ini debitnya harus sama ya Pak ya? Atau kecepatannya yang sama kalau misalkan filtrasi gini? Ya, sorry. Kecepatannya sama atau debitnya sama? Ya, pertanyaan Jadi saya mikirnya terakhir. diameternya yang diperbesar sih Pak dari pipanya. Ini diameternya yang besar ini. Boleh Saya saja. tapi nggak tahu ngaruhnya. Itu make sense. Itu make sense. Tapi less impact saya rasa. Selama tidak melakukan apa-apa di sini. Coba dipikir teman-teman loh ya, saudara sekalian. Maksud saya ini tidak berkaitan dengan rumus-rumus tertentu. Ya, oke, pasti ada hubungannya ya. Tetapi maksud saya, this is very simple actually. Kadangkala kalau saya lihat saudara ya complicated, I agree complicated, tetapi sometimes solusinya simple. Memperbesar pipa ini, oke. Tapi ketika dia tercurah, maksud saya adalah bagaimana menghindari terjadinya lapisan pasir khususnya di bagian atas ini, porak-poranda ketika ada air tercurah turun ke bawah. Yo. Halo Pak. Halo ya. Mungkin dikasih kayak plat gitu, biar nggak terlalu porak-poranda. Platnya di mana Mel? Di atasnya filter sand. Di sini dikasih plat. Mungkin Pak nggak tahu. Nggak apa-apa. Saya kalau di kelas saya nggak boleh takut salah, oke? Selama saudara punya imajinasi, you just express it. Nanti kita akan bicarakan itu. Maksudnya Amelia adalah ada plat yang menutupi sepanjang area permukaan media ini gitu ya. Jadi ketika air turun dari sini, dia masuk ke plat atau menimpa plat itu, dan kemudian baru masuk, menyusup ke mana? Ke media ini. Berarti platnya diletakkan di mana tadi Mel? Di atasnya filter sand mungkin Pak. Di atasnya pokoknya sini ya. Biar Ini ya. Iya. Di atasnya sini ya. Jadi saudara punya ini lapisan bagian permukaan atas daripada filter sand. Saudara kasih plat seperti yang Amelia tadi katakan, sehingga air turun dari atas, dia kena plat dulu. Platnya ini supaya airnya bisa ke bawah harus dikasih apa Mel? Dikasih apa? Karena kalau full plat, airnya kan tidak akan ke bawah toh berarti. Mungkin platnya nggak full menutupi gitu Pak. Oke, platnya full tidak menutupi. But the problem is, wash-through-nya itu di sepanjang itu. Atau tadi saya mikirnya ditutupi, tetapi platnya dilubangi.
Does that make sense? Pasir, bagian atas, plat, platnya ada lubang-lubangnya. Ini curahan air dari wash-through, masuk di situ, hingga dia nyesep. Oh, that's clever. Mungkin, ya. Mungkin. Berbicara mungkin itu mungkin. Walaupun kemudian kita akan ngomong masalah kosong tuh berarti perlu nambah beli plat ya. Ya iya. Tapi mungkin. Amelia. Any other ways? Saya mau saudara ngomong. Kita sama-sama belajar, oke? Okay? Ini gini nih di lapangan bisa muncul aneh-aneh. Juga baru buat saya, maybe. Karena di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan. Oh, kita desain gini, di atas paper. Jadi, tapi di lapangan, waduh, nah ini terbatas ya. Waduh, ada tekuan ini ya. Aduh, ada itu ya, ada apa ya. Sehingga tindakan-tindakan magic kita perlu kita keluarkan. Ayo, apalagi? Thank you, Amel. Mungkin kembali ke penjelasannya Bapak. Jadi untuk ketinggian antara wash-through dan filter sand-nya dibuat optimal. Jadi supaya pada saat air itu meluber tidak terlalu besar hantamannya kepada filter sand begitu. Ya, it is also maksudnya memperkecil begitu ya, supaya tidak terjadi yang namanya olahan atau amburadulisasi itu tadi. Ya, mengurangi masalah, but not meniadakan masalah. Saya tertarik pada foto si Gemul yang memejamkan matanya. Who is this? Please answer your opinion. Ayo. Evander. Albert. Firman Aldani. Stevie. Kevin Chandra. William Leo. Yang lain. Adi Surya. How to minimize atau lebih ke arah eliminate terjadinya olahan agar lapisan pasir atau media di bagian atas tidak amburadul ketika ada overflow masuk. Pak, saya coba jawab lagi ya Pak ya. Sangat boleh. Apakah mungkin kalau misalkan pada saat proses awal itu outputnya ditutup dulu, terus diisi air dulu, sehingga nanti airnya itu mendekati wash-through, setelah itu baru dijalankan wash-through-nya, terus outputnya juga dibuka. Jadi pada saat air meluber itu tidak langsung mengenai filter sand, tapi mengenai air yang ada di atas filter sand-nya dulu, habis itu baru proses selanjutnya berlangsung sedemikian rupa. Oke, ini siapa ini? Hans lagi lah. Iya Pak, maaf Pak. Bisa lihat. Loh, jangan maaf, enggak apa-apa. Saya cuma memastikan soalnya tidak keluar kotak kuningnya. Iya Pak, Hans Pak. Okay. Don't say sorry, it's okay. So what you said is the answer actually. We have to arrange the condition seperti itu. Ya, saudara harus punya genangan air di sini. Agar yang namanya limpasan atau overflow yang keluar dari wash-through itu tidak immediately dia menghantam lapisan pasir, tetapi di lapisan air di bagian atasnya. Apakah memungkinkan membuat itu? Tentu memungkinkan.
Tidak hanya seperti yang Hans tadi katakan dengan membuka menutup keran, tetapi tentu saja kalau saudara punya yang namanya keluaran, itu ada bak penampung keluaran dari bak filtrasi ini. Kalau saudara samakan levelnya, maka saudara tidak perlu membuka, stop valve atau buka tutup keran itu dibutuhkan untuk berbagai macam keperluan ya. Itu tidak salah mengadakan alat itu. Tapi maksud saya, apa yang dikatakan Hans tadi adalah apa yang biasanya kita lakukan di lapangan ya, dengan cara mengatur level air di bak-bak pengolahan kita. So that is the answer, Hans. Kamu boleh menagih traktiran ke 50 temanmu tiap siang. Unfortunately tidak di kampus ya. So you get the point, saudara sekalian ya. So you adjust the water level sehingga keluaran daripada air input overflow dia masuk, tapi diterima dari genangan air itu terlebih dahulu. Saudara, please nanti kalau di lapangan ya, yuk kita terus berlatih untuk berpikir secara logical framework. That's what engineer need. Ya, itu yang membedakan saudara dengan engineer yang lain. Be kreatif, be sensitif, jangan menyerah karena selalu ada cara untuk kita mengakali sesuatu atau dalam hal ini air di lapangan. Ya, so I come to the last part of our discussion today. Jadi, yes, memperkirakan LA itu bisa dengan menggunakan persamaan ini. Porositas saat normal, porositas saat ekspansi berkorelasi dengan kecepatan backwash, sehingga begitu saudara tahu atau ditetapkan atau ada kita punya informasi tentang porositas ekspansi, dan saudara akan menemukan saudara akan menemukan ketinggian ekspansi. Perhatikan ketinggian ekspansi seperti yang kita diskusikan tadi. It is not advisable untuk mengatur ekspansi kita melebihi wash through, karena itu akan berisiko membuang media secara banyak. Jika ekspansinya sampai sini, jangan ya, tidak dianjurkan di bawah wash through. Nah, yang mau kita keluarkan adalah pengotor yang ada di media partikel kita. Apabila kita menggunakan beberapa media, let's say 2 atau 3 seperti contoh kita tadi, saudara bisa memperkirakan LA dengan persamaan yang mirip, tetapi dengan belakangnya berbeda karena partikel berbeda ukuran, ekspansinya ketika itu akan berbeda begitu ya. Ya, kalau di normal kita bisa katakan more or less uniform, kita tekan karena tergantung daripada bagian di atasnya, tapi tidak pada saat ekspansi. Jadi tinggal aja porsinya berapa. Oh, yang gede 0,3, yang sedang 0,3, yang pasir 0,4. Berarti 0,3 ekspansi porositasnya yang gede, 0,3 ekspansi porositasnya yang sedang, 0,4 ekspansi porositasnya yang kecil atau pasir. So you will have ketinggian ekspansi untuk susunan media yang terdiri dari beberapa. Oke, saudara sekalian. I will show you some video. What happened in chat room? Oh, sorry Dava, saya tidak membaca komennya, but that's correct, itu betul. Oke, bentar ya, saya carikan filtrasinya di lapangan.
Oke. It's not so clear, tapi di layar yang sudah bisa lihat ini adalah ini pada saat backwash anyway, sehingga kenapa keruh sekali. Ini di PDAM Karangpilang. Waktu saya berkesempatan ke sana, dan ketika saya pulang, mereka mau backwash. Mereka mempekerjakan rapid sand filtration. Dan mereka punya 20 lebih kompartemen rapid sand filtration, karena sebelumnya saudara bisa membayangkan debit air yang diolah itu, saya lupa, 10 atau 12 ribu liter per second, per detik. Jadi itu yang kemarin menyebabkan kenapa yang namanya sedimentasi itu luar biasa. Ini saya sudah kasih tunjuk ke ini sedimentasi yang luar biasa besar. Ini saya sudah kasih tunjuk ke saudara ya. Ini koagulasi, flokulasi. Oke, no problem. Saya tunjukin lagi ke saudara. Itu yang mengucur itu adalah tawas, dan ini adalah olakan air, keluaran dari sedimentasi 1, mau masuk ke sedimentasi 2, ada yang namanya penambahan tawas atau koagulan. Nah, mereka memakai olahan sebagai mixing proses, tidak mechanical mixer, tetapi menggunakan penyempitan area. Ya, menggunakan penyempitan area. Itu di situ, dijebak di sana, terus kemudian dialirkan, masuk ke sedimentasi kedua. Alirannya diperlemah dengan memperlebar channel atau aliran. So you can play with that. Q sama dengan V kali A. Nah, ini yang tadi saya sebut channeling, keluaran, ya, sehingga bisa mengatur yang namanya kecepatan. So ini sedimentasi tipe 2, ini wear-nya, saya rasa ada di soal waktu kemarin, apa tujuan dari wear. Terus kemudian ini adalah sand filtration, jadi keluar dari secondary clarifier atau sedimentasi kedua, maka mereka masuk atau air masuk ke dalam sand filtrasi. Nah, ini pada saat mereka bersih, ini air yang keluar dari sedimentasi 2 masuk ke sedimentasi pertama, itu wash through, wash through-nya malah tenggelam di sini, terus kemudian air masuk dari atas ke bawah. Ini adalah kompartemen-kompartemen yang tadi digambar itu grafis, ini realnya di PDAM Karangpilang. Mereka punya, seperti yang tadi saya sebutkan, lebih dari 20 kompartemen untuk PDAM Karangpilang Unit 1. Rapid sand filtration, mereka backwash per, kalau saya nggak salah, 8 jam. Jadi tiap 8 jam gantian kompartemen ini di backwash. Ini adalah wash through. Ini adalah wash through, sama seperti channeling begitu ya, untuk memasukkan air pada saat input atau mengeluarkan air pada saat backwash. Ini adalah backwash mereka. Jadi air disembur dari bawah, tetapi sebelumnya mereka sembur dengan udara dulu. Terus baru kemudian dengan air. Nah, air ini lama-lama akan naik terus, ya, akan bertambah volumenya toh. Terus kemudian seperti yang tadi kita diskusikan, dia akan meluber masuk ke dalam wash through sebelum kemudian dibuang ke unit awal, ya. Karena tentu saja di sini ada banyak pengotor. Dia akan naik, gitu ya, disembur dari bawah, mengalami ekspansi actually, but we cannot see karena ya ngambilnya dari atas, lagian ini keruh, ya. Tetapi keruh itu sendiri adalah bukti bahwa kotoran-kotoran yang tadinya terselip, dia amburadul, naik ya, dia keluar, untuk kemudian dibawa keluar. Yes, ini lama-lama naik, tapi waktu itu kenapa saya tidak menunggu sampai meluber, mungkin karena harus buru-buru pulang. Oke, ini adalah ini hal lain, ini untuk chemical preparation tank. Nah, itu filtrasi. Good. Sudah selesai untuk hari ini, filtration. Next week, kita akan selesaikan adsorpsi ion exchange, and I hope disinfeksi. Then we will talk about boiler and cooler. Di sana saya ingin saudara punya sesuatu untuk dibicarakan atau dikerjakan.
Sudah? Sudah ngantuk semua, saudara? The show of your face. Mari kita akhiri dengan berfoto bersama. Sekali lagi, kalau di kelas saya jangan takut untuk menjawab. There is no one yang akan dipermalukan atau malu gitu ya, tapi apapun jawabannya kita brainstorming. Good. Halaman pertama saya foto dulu. Are you guys okay? Semuanya sehat-sehat di tempat saudara masing-masing? Sehat, Pak. Good. Dua lembar. Yuk. Yes. Bagus gayanya. Saya akhiri hari ini sampai sekian. Saudara sekalian, thank you. Tetap sehat and see you next week. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Iya, Pak. Toh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.